Jadi begini, eh Sebutin aja. orang Belum ada. Baru 8. baru sudah ada. begini Pak, dipilih begini nih. Iya, maksudnya ini tadi saya kira dia bagi 3. Oh, saya kira kalau yang di belakang. Oh, ini dia bertanya bagi 3. Bagaimana bagi layak dikasih bagi kan dia pergi. Maksudnya kan
anu sindrom. Masuk.
Intinya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Pagi dok. Pagi dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap, kok 58? Harusnya 59. 58 sama saya. Kurang Baik. 2 ya? Baik dok, sebentar dok. Udah di absen teman-temannya. Kurang 2 ya. Mohon izin dokter. Dokter Chandra dari Universitas Airlangga sedang maju offline untuk sidang penelitian dokter. Oh, oke. Terus siapa lagi? Satu lagi. Yang nggak ada siapa?
Izin dokter, Mm-mm. dari Undip satu orang lagi sinyalnya sedang susah dokter, sedang mencoba masuk kembali. Oke. Itu dicatat ya, Din. Ini emang nggak hadir. Kemarin sama Dokter Hari saya juga dari pediatrik ya. Jadi coachingnya coaching pediatrik lagi. Bosen deh pediatrik. Sebetulnya pediatrik itu adalah nggak susah. Jadi disitulah kalian mendulang nilainya tuh di situ. Jadi saya harap keseluruhannya ini ke 59 ya kita ya. 59-59-nya ujian pediatrik yang itu seluruhnya benar semua. Jadi nilainya 100 ya. Karena sebetulnya kalau kita ngikutin logika itu nggak akan salah ya. Oke, kita mulai. Saya gimana ini? Share screen. Terus nggak ada ya. Kalau saya tentang multimodality common pediatric abdominal pain, sebenarnya sih saya pengen ngasih, setelah ini saya ngasih soal-soal ya, kan waktunya lama, ini paling sekitar 30 menit doang. Paling nggak kamu tahu prinsipnya, yang pastinya sih sudah pada tahu ya, cuma refreshing, namanya juga refreshing. Oke, jadi kalau anak-anak itu tentunya kalau nyeri perut itu kejadian, kamu harus perhatikan berapa usia anaknya, kemudian lokasi nyerinya di mana, terus gambaran pola nyerinya seperti apa. Itu yang harus kamu ketahui ya. Jadi itu yang menggiring kita pada suatu mesti diapain ya anak gitu ya. Tentunya kalau anak-anak screeningnya menggunakan USG ya, karena USG itu kan seperti kita ketahui murah, bisa cepat dijangkau, di mana-mana ada. Nah sekarang tinggal kemampuan USG kalian untuk meng-USG anak-anak kecil. Itu harus ada tips and tricksnya. Nanti akan ketemu. Ini berdasarkan usia, tentunya kalau kurang dari 1 bulan, gambaran nyerinya, penyakitnya tertentu ya, malrotasi, neck, hisprom, gitu ya. Kemudian HPS itu bisa antara 1 bulan sampai 2 tahun, kemudian pada 1 bulan sampai 2 tahun itu insusepsi. Kalau appendicitis itu sekitar 2 tahunan. Nah, untuk appendicitis pada anak itu agak susah karena apa? Anak-anak susah mendeskripsikan sakitnya. Jadi kalian harus tahu. Nah, ini gambarnya, lokasinya di mana. Biasanya kalau anak-anak yang sudah besar itu bisa menunjukkan sakitnya di mana, sakitnya di sini gitu ya. Kita memikirkan apa ya kira-kira. Nggak jarang juga anak-anak ada batu gallbladder juga. Nggak jarang juga anak-anak juga ada batu ginjal karena penyakit metabolik, ada penyakit di sini sih ada penyakit metabolik yang mendasarinya. Seperti itu. Nah, sekarang gejalanya gimana? Akut atau kronik? Kemudian vokal apa diffuse gitu ya. Terus berlangsung terus atau enggak, atau hilang timbul.
Nah, kalau akut, biasanya kalau pada bayi kurang dari 1 bulan, dia gambarnya seperti ini. Ya, bayinya kembung. Ya, biasanya terjadi di minggu-minggu pertama. Sampai ada yang melaporkan 6 bulan. Pasiennya pasti nggak mau gitu, kemudian gambarannya nggak seperti bayi sehat lah, ya. Bagaimana terjadinya necrotizing enterocolitis ini, kalian harus pahami dengan betul. Bagaimana patognomonik gambarannya. Tentunya kan ini di foto ya, kalau di X-ray. Tapi sebetulnya ini bisa dilakukan screening menggunakan USG. Namun lagi USG-nya pun harus USG yang high-end supaya bisa mengidentifikasi lapisan-lapisan ususnya. Ya, lapisan usus kan kalau secara USG kelihatannya ada berapa? Ada 5 ya, hiper gitu ya. Nah, itu kita harus identifikasi nih udaranya ada di mana. Kalau udara di intralumen tentunya bukan apa-apa, tapi kalau udah ada udara di dalam mukosa, itu adanya sesuatu, dan itu bisa diidentifikasi oleh USG. Nah, ini patognomonik untuk necrotizing enterocolitis ya. Yang mana sih udaranya? Cursor saya kelihatan ya? Kelihatan ya? Jadi Lihat, Dok. yang mana udaranya? Bukan yang ini kan udara lumen ya. Udaranya yang di dalam ini ya. Jadi adanya pneumatosis intestinalis itu adanya udara di dinding usus, bukan yang di intralumen. Intralumen kan memang udara usus ya. Nah, kalian harus pelajari juga, pasti udah pada pinter-pinter juga bagaimana bisa terjadi udara berada di situ. Dan ada ini necrotizing enterocolitis ini ada tahapannya kan. Kemudian gimana? Kemudian dia bisa masuk ke dalam porta ya, bukan sistem biliar tapi porta. Ya. Bagaimana dia sampai di porta? Itu ada perjalanannya. Nah, mungkin nanti saya akan tanyakan pada saat ujian. Ya, kasih bocoran aja deh. Terus, oke, tapi ini memang sesuatu hal yang harus kamu tahu ya. Kemudian, nah ini yang saya ceritakan bahwa USG itu bisa loh mengidentifikasi berapa lapisan ada di usus. Ini gambarannya. Jadi ada superficial mukosa dengan gambarannya hiper, deep mukosa, hipoekoid, kemudian submukosa itu hiper lagi. Jadi ada 5. Kalau dari dalam keluar itu jadi hiper, hiper ya. Untuk serosanya pun jadi hiper. Dan itu harus kalian mengerti. Kemudian ini gambaran neck yang sudah lanjut. Jadi dengan adanya udara, kemudian bakterinya masih belum tertangani, ususnya juga menjadi tipis, kemudian dilatasi, akhirnya terjadi pneumoperitoneum. Ini gambarannya dengan gambaran khas adalah football sign ya. Jangan kalau kamu ragu-ragu mengenai football sign ini, kamu boleh lakukan foto lateral, tapi lateral yang dengan sinar yang dari samping itu ya, sehingga kelihatan adanya udara bebas di situ. Nah, ini pasien ini kemudian dilakukan operasi, di repair, akhirnya bisa pulang dengan selamat. Nah, kasus kedua adalah marotasi. Marotasi ini dengan volvulus beda enggak? Biasanya ada pertanyaan gitu yang bingung awal-awal. Tapi kalian pasti udah tahu bahwa rotasi dan volvulus itu sama-sama muter, tapi tergantung komponen apa yang terlibat.
sehingga tahu bagaimana bedanya. Ya, ini gambaran midgut volvulus ya dengan gambaran corkscrew. Kenapa bisa seperti itu? Nah, si usus itu mengalami bentukan ususnya mengalami 4 fase di minggu keempat. Jadi normal rotasi itu membuat satu bingkai ya, di mana bingkainya itu adalah kolon. Kemudian di minggu keempat dia mulai midgutnya mulai berputar dengan 4 stage, yang satu herniasi, kedua rotasi, kemudian retraksi dan fiksasi. Setelah fiksasi itu itulah yang sempurna, sehingga gambarannya seperti ini ya. Kemudian ada juga gambaran yang mengikat. Dan kemudian ada juga dengan putaran. Ya, ini udah mau jadi frame, tapi terikat oleh latch bands-nya ini. Kalau dia tidak berputar, namanya intestinal marotasi. Disinilah kita ketahui bahwa duodenal jejunal junction-nya tidak berada di para vertebra kiri. Dia semuanya di kanan, ya. Untuk identifikasi apakah usus itu terjadi marotasi atau tidak, kan kita mesti lihat DJJ-nya ya, duodenal jejunal junction-nya ada di mana, ya. Nah, kalau dia dengan perputaran, nah itu gambaran yang tadi seperti tadi yang namanya corkscrew. Itu juga DJJ-nya pasti nggak ada di kiri, tapi dia malah berputar. Nah, pada kasus yang berputar ini justru bisa diidentifikasi menggunakan USG yang mana arteri superior mesenteric arteri dan vena mesentericnya terputar. Ya, kalau misalnya kalian susurin dari atas ke bawah, ada gambaran whirlpool-nya. Ini gambarannya. Dan lagi-lagi kalian juga harus memperhatikan muntahnya, ya. Muntahnya warna hijau, apa muntahnya warna susu, itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau dengan anamnesa yang baik, tentunya pasti bayangan diagnosisnya juga akan bisa lebih mendekati seperti itu. Ya, ini ceritanya yang tadi saya ceritakan bahwa kalau dengan volvulus itu pasti pasiennya sangat sakit ya, jadi dia pasti shock atau yang harus memang memerlukan tindakan pembedahan secara emergensi. Oke, nah ini yang sering dijumpai juga. Disprung ya, disprung itu gambarannya sepertinya khas ya, jadi BAB-nya nggak lancar, kemudian kalau yang klasik dia BAB-nya menyemprot setelah di tuse. Nah, untuk disprung ini memang harus cepat ditanganin karena kalau tidak bisa menyebabkan bowel obstruction yang menyebabkan juga enterocolitis karena kotorannya kan nggak bisa keluar sehingga menyebabkan infeksi. Nah, ini gambarannya ya. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan disprung. Colon in loop-nya itu mempunyai, tentunya semuanya udah pada pintar-pintar karena semuanya udah mau jadi radiolog, bahwa kateter yang tentunya kita screening dulu dengan foto polos abdomen. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengetahui bahwa apakah ada kontraindikasi untuk pemeriksaan lanjutannya. Apa kontraindikasinya? Adalah
udara bebas ya. Jadinya kalau ada perforasi tentunya kita tidak lakukan pemeriksaan kontras karena akan memperburuk kondisi pasien. Jadi buat apa foto polos ya, untuk melihat adanya perforasi atau tidak. Kalau tidak ada, ya memang pada pasien-pasien histrung yang klasik itu sangat kembung ya. Dan kita kembung itu memang kita buat juga karena persyaratannya apa untuk pemeriksaan histrung ini. Jadi 24 jam tidak dicolok duburnya supaya kita bisa lihat nanti zona transisinya. Kalau memangnya dia histrung, jadi dilakukan foto polos abdomen, kemudian pelan-pelan kita masukkan kateter dengan syaratnya 24 jam tidak ditusuk. Jadi pasiennya pasti bayinya kembung banget. Kemudian sebetulnya pada kalau yang benar-benar terlihat ya foto lateralnya ini udah terlihat nih si bayi, ada kelihatan gambaran penyempitannya kalau yang klasik ya. Nah, masuknya jangan dipakein, jangan terlalu dalam dan jangan terlalu jangan menggunakan balon. Balonnya nggak boleh dikembangin. Jadi cuma cukup di plester saja. True lateral ini agak kurang true lateral, cuma yang di pas yang lateral sebaliknya ini true lateral. Nah, dokter bedah itu biasanya mau tahu pada saat kita masukin kontras itu di mana ininya, pas feelingnya ini mana sih menjepitnya, mana sih zona transisinya, itu yang nggak boleh kita lewatin, ya. Udah jago-jago lah pasti ya. Oke, selanjutnya HPS ya. Oh ya, tadi kontrasnya biasanya kalau saya sih selalu menggunakan kontras water soluble ya. Yang kontras iodium water soluble. Untuk keamanan pasien juga. Untuk HPS, nah ini HPS ini adalah penebalan pilorus ya, sekitar 80% laki-laki, dan biasanya dia kejadiannya 1 bulan di golongan yang in between ya. Jadi antara yang kurang dari 1 bulan tadi agak agak lebih tua dikit, kemudian juga masih masuk golongan yang 1 bulan sampai 2 tahun tadi. Nah, biasanya memang di sekitar 2 minggu sampai bulan. Ini juga teknik pengambilan gambarnya USG-nya ini tricky. Jadi sebetulnya harus diminumin bayinya supaya kita bisa lihat. Ini kan udara ya. Gaster kan udara, supaya dia bagus, dia diminumin susu. Nah, itu sebagai window kita bisa melihat, dan pada saat kita ketemu gambaran seperti ini itu ditunggu sampai beberapa menit. Soalnya apa? Karena takutnya false positif ya. False positif apa? False positif peristaltik. Jadi pseudo hipertrofi. Nah, jadi kalau misalnya dia ditunggu kemudian dia menghilang, artinya bukan HPS. Ya. Oke, pasti udah pintar. Ini juga gambarannya ada penebalannya lebih dari 3 mm, kemudian panjangnya lebih dari 1,4 cm, ada yang bilang 1,6, jadi tergantung referensinya ya. Nanti kamu kalau ditanya penguji ya tergantung referensinya ya. Nah, kemudian ini dilakukan kontras, padahal udah nyata-nyata. Nah, kembali lagi, secara klinis tuh HPS tuh kelihatan banget ya. Secara klinis muntahnya kira-kira muntah apa nih? Muntahnya warna apa? Ada yang bisa? Warnanya muntah susu, Dok. Muntah susu. Ya, betul sekali.
muntah susu. Karena apa? Karena kan susunya nggak lewat ya, nggak mungkin dia muntah hijau. Jadi gambarannya perutnya juga pada saat kontraksi kamu lihat seperti kayak ada buah apa ya, buah olive ya, bulat gitu perutnya ya pada saat kontraksi. Udah deh itu khas untuk KPS. Terus kamu cari gambaran seperti ini. Kalau pada bayi biasanya pakai linier aja lebih jelas, ya USG-nya linier. Oke, kemudian kalau nggak jelas ya kita lakukan pemeriksaan kontras. Tapi waktu saya tampilkan ini pada kontras ini kan udah jelas nih ada distinct sign. Terus kalau bagus ada gambaran mushroom sign ya. Ada apalagi double track sign ya. Pokoknya sign-nya banyak deh kalau di HPS ini ya. Sebetulnya kalau untuk praktisi, klinisi, kalau memang sudah kita yakin dengan USG-nya, tidak memerlukan pemeriksaan kontras lagi. Nah, kasus yang paling yang tersering juga adalah anak-anak nih intussusepsi nih, ya. Intussusepsi ini bisa terjadi di biasanya bulan-bulan ketiga gitu ya. Kadang-kadang kalau di kampung, di desa, itu awal-awal bulan tuh suka dikasih makanan padat, ya, sehingga hiperperistaltik khususnya, kemudian terjadilah intussusepsi. Tapi ada juga yang karena memang limfoid, apa namanya, kelenjar limfenya membesar sehingga menyebabkan intussusepsi. Ya, biasanya 6 bulan sampai 2 tahun. Kemudian gambaran klinisnya adalah pharyngeal stool. Tapi kadang-kadang pharyngeal stool ini juga nggak nampak. Tapi yang jelas pasiennya periodically kolik, ya, tiba-tiba nangis, tiba-tiba menjerit gitu. Dan sebelum misalnya kamu sudah tahu, oh ini kira-kira ini gambarannya apa namanya intussusepsi, kamu raba dulu sebelum USG, ya. Diraba itu seperti ada benjolan, ada mes. Nah, dari di situ mesnya itu kamu tempel. Gambarannya seperti ini enggak? Kalau misalnya seperti donut sign, gambaran intussusepsi. Nah, jangan berhenti di situ aja, ya. Pada saat kamu lihat kalian lihat donut sign ini harus dilihat sekitarnya juga, apakah ada cairan, apakah vaskularisasinya bagaimana, baik vaskularisasi di intra yang masuk atau dengan yang di luar. Yang di luar tentunya pasti edem, pasti hipervaskularisasi. Tentunya yang di dalam nih masih ada vaskularisasinya enggak, cairannya banyak atau enggak. Kalau cairannya banyak secara literatur kita udah susah untuk mereduksi secara apa ya, konvensional ya. Dan kalau intussusepsi kan harusnya kita bisa melakukan reduksi. Ya, biasanya kan anak ibunya tuh, orang tuanya tuh nggak mau pasiennya dibedah. Ya, kita bisa menolong dengan reduksi itu. Oke, ini gambaran kemarin ketemu waktu jaga di GD ya. 3 tahun, bayinya udah di standar, udah pharyngeal stool, ini gambarannya udah obstruksi ya, multiple fluid level ya, udah obstruksi. Nah, pas di USG seperti ini ya. Jadi ada gambaran target sign, kemudian ada shadow fitness sign pada potongan longitudinalnya, kemudian ada apa nih di dalamnya? Kayaknya ada kelenjar limfo yang membesar ya, yang menjadi lead point-nya. Jadi intussusepsi jangan lupa juga dicari
split point-nya. Biasanya kalau anak kecil itu biasanya ini nih, kalau nggak polip. Kalau nggak polip adalah ini. Tapi kalau pada dewasa biasanya masam. Ya. Oke, terus ini dilakukan reduksi nih, hidrostatik enema. Kalau di kita, kalau di Jakarta saya pakainya barium, ya, pakai kontras, pakai fluoros. Tapi ada juga yang menggunakan ultrasound. Atau mungkin di center kalian menggunakan, ini sebetulnya yang direkomendasikan, menggunakan salin dengan ultrasound. Itu sangat direkomendasikan karena aman. Kalaupun tiba-tiba perforasi, yang yang masuk kan adalah cairan salin, nggak menyebabkan peritonitis. Tapi kalau barium, bahkan kontras pun masih bisa menyebabkan peritonitis. Kemudian nah ini kalau keberhasilan reduksi itu tergantung onset dari penyakitnya ya, dari simptomnya. Kalau lebih dari 48 jam artinya udah 2 hari, kayaknya udah nggak mungkin berhasil. Biasanya sih langsung ke bedah aja daripada kita sia-sia. Dan kasihan juga pasiennya. Nah ini gambaran kasus industri sepsi lainnya. Ini kasus kami, gambarannya suram ya di sini. Kemudian ada infus sepsinya, ada cairannya banyak, dan ternyata udah perforasi, udah nekrosis, sehingga kita nggak bisa merilis. Untuk kasus berikutnya yang paling sering adalah apendisitis, dah pasti tahu lah ya, udah jago-jago ya. Cuma sayangnya kasus di RSCM itu untuk apendisitis sangat kurang. Kalau ada pun apendisitis dengan teman-temannya ya, yang udah kompleks ya. Maka itu mungkin kalian yang di daerah mungkin lebih pinter-pinter nih untuk mengetahui adanya apendisitis. Nah, kalau anak kecil agak sulit ya untuk mengidentifikasi karena keluhannya simptomnya kadang-kadang nggak jelas gitu karena dia nggak bisa menceritakan apa yang dirasakan. Ini ada guideline-nya. Kapan sih kita dibutuhkan pemeriksaan radiologi? Nah, kalau kita tuh menempati di moderate risk-nya sini. Kalau in between, lalu kalau udah pasti sih, udah nyeri pasti nggak akan melakukan pemeriksaan radiologi, dia langsung dibuka. Tapi kalau misalnya ya antara iya atau enggak, nah, lakukanlah ultrasonografi. Gambarannya seperti ini, ya. Ada penebalan, ini cakep banget. Ini biasanya ini pasien-pasien sekitar umur 15 tahun yang appendixnya seperti ini. Tebal ya. Oke. Tidak dikompres, nggak bisa dikompres. Nah, selanjutnya gejala yang mirip apendisitis. Jadi ini apa kira-kira? Jadi KGB ya, KGB di mesenterial. Bedanya apendisitis sama mesenterial adenitis ini adalah kalau apendisitis itu nyerinya sangat nyeri. Kalau ini nyerinya ya nyeri nggak terlalu nyeri-nyeri gitu ya. Kalau dipencet-pencet dia masih bisa bertahan, tapi kalau apendisitis yang akut, kalau dipencet pasti dia loncat ya. Langsung kesakitan. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau kasus di RSCM kayak gini nih apendisitisnya nih. Sebenarnya bukan apendisitis, jadi ini pasien dicurigai apendisitis, nyeri
nyeri di perut kanan bawah, tapi dia dengan ALL masalahnya. Ya. Jadi ususnya edem semua, mesenteriumnya, inflamasi. Nah, ada apa nih? Ini appendixnya nih. Inflam juga sebetulnya ya. Tapi dia bukan appendicitis. Dia melibatkan cecum. Jadi ini tifilitis. Oke. Selesai. Kira-kira ada pertanyaan? Bingung? Enggak dong, udah jago. Udah tinggal 1 bulan lagi dia jadi radiolog kan? Oke. Kemarin ada pertanyaan enggak? Punten izin bertanya dok, Ya. Yosefin dari Unpad dok. Ya. Tadi dokter katakan yang untuk pseudohipertrofi yang pada HPS dok, itu kan kita pada saat USG harus menunggu berapa lama ya dok untuk menyingkirkan kemungkinan adanya pseudohipertrofi itu dok? Terima kasih. Sekitar 5-10 menit. 5 menit, 10 menit nggak ada, ditempel di situ nggak ada pengecilan, kamu udah bisa bilang itu 1 HPS. Siap dok. Ya. Terima kasih dokter. Jangan lupa diisi minum ya. Jadi kan ada Baik. rangsangan untuk peristaltik. Baik dokter. Izin dokter. Ada lagi? Ya. Izin dok, mohon maaf tadi mungkin yang mesenteric AD dokter. Tadi kan kalau secara klinis APP akut itu P-nya sangat prominent, sedangkan mesenteric AD itu P-nya minimal. Kalau secara USG apakah ada perbedaan gambarnya dokter? Perbedaan USG-nya. USG-nya tentu berbeda. USG-nya yang tadi kita lihat bahwa appendix. Jadi kita tahu kan ya nyari appendix di mana? Di abdomen kanan bawah. Markernya apa? Markernya musculus psoas ya tentunya, sama arteri iliaca. Jadi kalau kamu ketemu musculus psoas, terus kemudian ada satu usus, gambaran usus yang N tubular, nah itulah appendixnya. Ya. Kalau appendicitis, pada kasus itu kita tekan akan sakit sekali dan si appendixnya itu akan muncul tuh. Sehingga kita bisa mengukur diameter yang tadi nih, gambaran yang tadi saya lihat yang sebelumnya. Nah, kalau mesenteria adenitis biasanya ditekan, itu pasiennya antara sakit sama enggak gitu. Kita bisa lihat mimiknya ya. Kalau appendicitis, kesakitan sekali, pasti kan ada inflamasi di situ kan. Kemudian kalau mesenteria sakit tapi masih bisa ya, masih bisa dia tahan lah. Nah, kemudian disusurin tuh di daerah. Biasanya memang di abdomen kanan bawah tuh banyak pembesaran kelenjar limfe mesenterium. Kalau nggak dapat pakai linier, ya. Jadi selalu kalau USG pasien-pasien abdominal pain itu yang dicurigai appendicitis atau mesenteria adenitis selalu pakai settingan bowel dan kemudian settingan menggunakan linier. Kan dia lebih superficial ya, jadi bisa kelihatan dengan jelas. Dan disusuri semuanya gitu. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ada lagi? Izin Izin bertanya dok. bertanya dokter. Ya, siapa dulu? Tadi. Mungkin saya dulu ya dok. Ada dari UNS dok. Oh ya, silakan. Oke, izin bertanya. Tadi kan ada tindakan untuk reduksi untuk intussuscepsi gitu dok. Itu Ya. apakah harus menggunakan fluoroskopi atau bisa menggunakan blind dok? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita tidak punya fluoroskopi, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mereduksi intussuscepsi dok? Terima kasih. Oh, jadi kita kan tadi saya bilang bahwa
reduksi intussusepsi itu ada dua, ya. Ada menggunakan fluoroskopi, ada menggunakan ultrasound, ya. Tapi memang itu membutuhkan skill masing-masing. Jadi saya nggak punya skill untuk menggunakan ultrasound dengan salin. Jadi pada saat kalau ultrasound saya lihat teorinya aja, saya nggak pernah ngerjain terus terang. Tapi di Singapura ini sangat favorit. Jadi salin dimasukkan ke dalam usus dengan tekanan tertentu. Nah, tekanannya ini pakai manometer yang harus yang harus terukur. Nah, si USG-nya ini mengikuti jalannya cairan. Ya, pada saat kan kita udah tahu nih target sign-nya, kan. Nah, taruh situ. Nah, pada saat si cairan nempel di situ, dia turun, ya, dia terus maju cairannya, kita lihat. Nah, sampai di ileosekal itu berarti udah rilis. Itu kalau pakai ultrasound, teorinya seperti itu, tapi saya tidak pernah melakukannya. Tapi kalau di center saya itu pakainya fluoroskopi, ya, nggak boleh kita blind. Karena apa? Karena kita kan ngikutin jalannya cairan yang dimasukkan. Kalau suatu saat perforasi, kan kita nggak tahu. Karena ini riskan juga, intussusepsi ini riskan. Kadang-kadang kita nggak tahu berapa lama si intussusepsi ini berlangsung. Ya, jadi resiko perforasinya sangat besar. Nah, pada saat biasanya saya juga telepon dokter bedah. Ini saya reduksi, tapi kamu siap. Gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu ini perforasi, bedah udah siap. Gitu. Jadi nggak boleh blind. Kalau misalnya kita punya USG, ya lakukanlah pakai USG, ada monitornya. Jadi cairan yang dimasukkan itu diikuti sampai sumbatannya itu lepas. Gitu. Tadi apa pertanyaannya? Ya, harus pakai fluoroskopi kalau misalnya memang reduksinya berdasarkan fluoroskopi. Kalau nggak punya fluoroskopi, pakailah USG. Tapi belajar dulu ya. Belajar dulu ke ahlinya, pakai manometer. Ya. Oke, tadi siapa yang satu lagi yang mau tanya? Izin dari Undip dokter dengan Ilmi. Ya, silakan. Izin bertanya dokter, selama ini yang saya baca itu kan banyak gambaran fluoroskopi kasus midgut malrotasi dengan volvulus yang memberikan gambaran corkscrew. Nah, izin dokter, kalau misalnya dia belum terjadi volvulus, hanya midgut malrotasi saja, apakah gambarannya ketika di fluoroskopi itu DJJ-nya di hemiabdomen kanan saja begitu dokter? Tanpa gambaran corkscrew. Dokter, izin bertanya kedua dokter. Mohon maaf, yang pertanyaan keduanya agak dasar. Kemarin kami disampaikan bahwa untuk neonatal bowel itu diameter normalnya kita melihat diameter vertebra secara transversal di L2. Nah, kapan kita mulai mempergunakan ukuran 369 itu dokter? Terima kasih dokter. Nah, pertanyaan yang mendasar ini agak-agak sulit juga dijawab ya. Jadi memang patokannya sih kita masih pakai dilatasi usus, kan maksudnya dilatasi usus kita masih menggunakan korpus vertebra ya. Jadi kalau yang 369 itu kan kalau nggak salah yang dewasa ya. Jadi ya tentunya pada saat pasien tersebut udah mulai tulangnya sudah mulai berkembang. Kemudian udah teenager lah mungkin ya. Itu tapi saya belum baca literaturnya terus terang. Ya. Untuk kapan menentukan, karena ini susah pertanyaannya, kapan menentukan kita menggunakan 369, susah kan. Harus ada penelitiannya ya. Untuk untuk populasi Indonesia sama populasi Barat kan tentunya beda juga. Tadi pertanyaan pertamanya adalah apa ya tadi ya? Gambaran midgut malrotasi di fluoroskopi. Midgut malrotasi. Jadi kalau sudah terjadi putaran,
artinya gambarannya itu midgut volvulus itu sudah terjadi putaran, sehingga gambarannya adalah corkscrew. Tapi kalau misalnya masih belum terlibat, terputar, itu tadi kan ada gambarnya, itu dia masih belum gambaran corkscrew, tapi DJJ-nya tuh sudah mulai di kanan. Ya, jadi patokan kita apa namanya pemeriksaan OMB atau apa namanya study itu tentukan dulu duodenal regional junction-nya. Kalau kita sudah tahu dia ada di normal, artinya kita cari yang lain. Tapi kalau dia sudah di kanan, ada satu gangguan rotasi pada pertumbuhannya, perkembangannya. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih dokter. Ada lagi? Izin bertanya dok dengan Hengki dok dari Ya, Unpad dok. silakan. Izin dok untuk resepsi secara konvensional apakah bisa dibedakan dok untuk tipe-tipenya dok? Penyebabnya kan ada kolika dan Oh, ya secara konvensional ya tergantung lokasinya, kan suka ada gambaran kesuramannya ada di mana. Kita kan proyeksinya ada ilioelial, ilioseta, kolokolika gitu ya. Tergantung di hemi abdomen mana nih. Nah, dibuktikannya dengan kontras. Ya. Kalau sudah bisa dibuktikan dengan kontras, dia ada di mana, gambaran cupping sign-nya, gambaran apa? Coil spring ya, yang kalau pada kontras ya kan. Kalau itu udah didapat, nah kita bisa memproyeksikan. Tapi kalau gambaran yang tadi kesuraman, ya mungkin bisa kita suspekkan saja. Ini kan maksudnya dengan foto polos kan? Iya dok. Iya. Kalau biasanya kan kalau udah ada foto polosnya, kita intip dengan USG. Ada di mana sih si mesh-nya, apa benjolannya, target sign-nya itu ada di mana? Kalau kita ikutin, kita tahu nih letaknya ada di mana. Kalau udah dengan dua modalitas harusnya sih bisa kita kasih informasi ini letaknya di mana. Baik dokter, atur dulu. Ada lagi? Ini udah lengkap ya, kayaknya sih udah lengkap ya, udah 62. Ada yang telat yang apa deh. Ada lagi sebelum nanti ditanya pada saat ujian, bertanyalah sebanyak mungkin. Gimana, udah pada siap ya? Insya Allah. Iya dong, udah siap, udah. Jangan cengangas-cengenges saja nih yang siapa dari UI nih, cengangas-cengenges Tirta nih, cengangas-cengenges. Hukumannya kalau ditanya nggak bisa lebih berat hukumannya. Dok, izin bertanya. Ya, kenapa? Siapa? Dari Dokter Teguh Ferdiansyah dok. Ya. Untuk tadi kan ada ini di case hisprum disease dok. Untuk pemeriksaan 24 jam dok. Siapa panggilannya Teguh? Teguh bergaung. Iya. Disuruh dulu. Ya, iya coba. dok, untuk pemeriksaan yang ini dok, yang hisprum dok, untuk kolon induk yang 24 jam dok, kira-kira yang untuk baik itu dari apakah bisa dilihat untuk pemeriksaan ganglioning atau ganglioning dok, nanti untuk pemeriksaan selanjutnya untuk persiapan pas operasi dok perlu bedah dok. Oh, ini jadi setelah kolon inloop prosedur hisprum itu memang 24 jam difoto lagi supaya apakah ada peristaltik atau anti peristaltiknya. Tapi sebetulnya foto itu kalau negatif tidak meniadakan.
kalau positif menambah informasi untuk yang foto 24 jam. Dan sebetulnya saya pernah berdiskusi dengan dokter bedah senior bahwa kenapa sih butuh 24 jam. Jadi kalau misalnya zona transisinya, kita tahu kan kalau misalnya sebelum kita cari zona transisinya ya, kita harus informasikan zona transisinya karena disitulah tempat dokter bedahnya itu motong yang aganglionik. Jadi kalau masih ada aganglioniknya masih sempit juga. Jadi zona transisi itu penting diinformasikan untuk batas pemotongan segmen aganglioniknya. Kalau dalam waktu pemeriksaan itu sudah kita bisa lakukan, sebenarnya foto 24 jam, kita bisa informasikan, kita udah tahu nih foto zona transisinya sudah kita bisa tahu. Sebenarnya foto 24 jam hanya menguatkan diagnosis kita. Jadi kalau memang belum kelihatan, nah biasanya gerakan antiperistaltiknya itu yang menguatkan diagnosis kita. Tapi kalaupun negatif tidak meniadakan diagnosis. Itu yang pernah saya baca di literatur. Iya dok, makasih dokter. Ya, sama-sama. Izin bertanya dokter. Yang mana nih? Ini ada dari UNS dok, masih lanjut dari pemeriksaan kolon ilup tadi dok. Ya. Oke. Apakah ada perbedaannya dok penggunaan kontras barium ataupun water soluble pada kasus hisprum dok untuk barium retensinya dok, untuk melihat barium retensinya dok? Penyerapannya ya tentunya, tapi sebetulnya secara pengalaman saya kalau memangnya dia ada gangguan pasase usus tidak keluar, masih ada kok kontras water soluble-nya. Jadi masih ada, dia masih tersisa di situ, bukannya hilang sama sekali. Gitu. Jadi menurut pengalaman, kalau ini pengalaman, tapi sebetulnya memang kalau yang water soluble itu kan terserap. Tapi kalau yang barium kan enggak. Tapi pada pasien-pasien bayi di bawah 1 tahun, saya udah nggak pernah melakukannya menggunakan barium. Seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Ya. Ada lagi? Selamat siang dokter, mohon izin bertanya dok. Ya. Saya Yori dari UNUD dokter. Saya ingin bertanya tentang HPS dan gastric outlet obstruction dok. Apakah HPS itu termasuk bagian dari gastric outlet obstruction ataukah keduanya merupakan entitas yang berbeda? Apabila keduanya merupakan entitas yang berbeda, bagaimana cara membedakannya dok? Terima kasih dokter. Jadi terima kasih Yori dari Udayana. Jadi kalau gastric outlet obstruction artinya kan memang pada pengeluaran di ujung gasternya itu dia terjadi obstruksi. Ya. Pylorus itu tempat juga pengeluarannya gastrik. Ya, sebetulnya kalau misalnya kita tidak tahu gambaran, kita nggak ketemu gambaran HPS-nya, ya, kita nggak ketemu gambaran HPS-nya, kita bisa bilang ini satu, tapi ternyata di duodenumnya bagus, gitu, ya kita bisa bilang ini satu gastric outlet obstruction, gitu. Nanti dicari lagi, apakah gastric outlet obstruction-nya apa, gitu ya. Jadi gambaran spesifik HPS itu bisa langsung terlihat kalau misalnya memang ada obstruksi di daerah situ. Terima kasih dokter. Ya. Ada lagi?
Izin bertanya dokter dari Undip dok dengan fase Ya. dokter. Tadi di penjelasan mengenai NEC dokter mengenai enterokolitis, kalau secara radiologi kan itu ada gradingnya gitu 1 sampai 3B dokter. Nah, apakah ketika sudah mencapai grading yang paling akhir 3B taruhlah dokter, sign-sign tersebut pasti akan kita jumpai di foto polosnya dok. Karena kan setahu saya dari grading itu merupakan suatu urutan patofisiologinya gitu, patologinya kenapa kok bisa sampai terjadi pneumatosis intestinal, portal vein gas, sampai yang terakhir pneumoperitoneum dan asites gitu. Apakah semuanya harus muncul atau misalnya kita menjumpai suatu kasus ada dilatasi usus saja, kemudian ada pneumoperitoneum gitu. Arahnya dok, terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Apakah semua sign mesti muncul gitu pada foto polos? Ya, tentunya enggak ya. Jadi kecuali fotonya itu berseri, ya. Foto dari sebelum dia kan processing ya. Jadi semakin lama kalau nggak diterapi semakin derajatnya semakin tinggi, ya. Jadi kalau misalnya baru suram-suram, kemudian yang kedua, kemudian ada pneumatosis intestinalis, ada portal vein gas gitu. Nah, kalau sudah terjadi pneumoperitoneum, tentunya yang pneumatosis intestinalis sama portal vein gasnya ketutup sama udara pneumoperitoneum, ya, ngerti kan? Jadi kalau misalnya udah pneumoperitoneum, artinya dia sudah melewati semua itu. Ya, semakin tipis kan ususnya semakin tipis jebol di akhirnya gitu. Jadi tidak semua sign yang bisa terlihat pada gambaran radiografi konvensionalnya gitu ya. Iya dokter. Berarti kalau misalnya kita dihadapkan pada soal suatu NEC misalnya dok, kemudian kita sudah menjumpai pneumoperitoneum tapi portal vein gasnya itu enggak tampak jelas, negatif findingnya tetap kita sampaikan dokter atau enggak usah juga nggak apa-apa. Oh oke dokter. Iya kan? Kecuali gambarnya nanti ada pneumatosis intestinalis, terus kemudian ada berseri gitu, misalnya ada gambar 1 pneumatosis intestinalis, ada portal case-nya, kemudian ada pneumoperitoneumnya. Nah, kamu bisa menjelaskan bahwa ini suatu gambaran NEC, yang mana semakin lama itu biasanya ada harinya tuh, hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4 gitu. Yang kamu bisa tuh ceritain seluruh rangkaian gambaran yang ada. Kalau kita nggak lihat ya nggak usah disebutin, kan kita radiolog. Ya kan, membaca apa yang dilihat. Nanti kalau membaca apa yang tidak dilihat, ya malah kejeblos sendiri. Ya kan, mana coba portal vein gasnya, kamu nggak bisa nunjukin. Kalau misalnya cuma fotonya pneumoperitoneum, ya kan, ketutup pasti kan. Ketutup udara kan menempati bagian paling atas, sehingga pasti ketutup. Jadi semuanya lusen, ya kan? Gitu. Jadi kamu membaca pada saat ujian itu kamu membaca apa yang ada di foto di hadapan kamu. Kamu bisa lihat enggak gitu. Jangan nggak lihat terus diada-adain gitu. Terus jadi malas pengujinya bingung apa iya ya? Emang ada ya gitu. Baik dokter, matur nuwun dok. Sami-sami. Izin bertanya dokter. Ya silakan. Iya dokter, mohon izin. Tadi kalau misalnya tadi saya terkait with gut volvulus dokter. Kalau saya tidak salah memahami skema yang tadi dokter sampaikan, kalau nggak salah tadi puntirannya itu melibatkan duodenum dengan large bowel dokter. Kalau misalnya pada pasien ini kita lakukan pemeriksaan barium enema, apakah kita bisa menemukan gambaran khusus pada pasien ini dokter dari enemanya dokter? Oh iya tentunya. Kan tadi kan yang terputir terus ngikat terus saikumnya ke atas. Jadi kalau kamu dapetin barium enema, pasti apa? Yang akan berbeda apanya? Letak saikum.
Nah, pada saat letak sekumnya tidak pada tempatnya, kita bisa mencurigai suatu gambaran malrotasi. Ini adalah second sign dari gambaran malrotasi. Memang pertamanya, primernya kita lakukan barium mil. Tapi kadang-kadang malrotasi itu suka nggak dapat juga pada saat milnya. Nah, pada saat itu kita lakukan enema. Nah, posisi dari si sekumnya itu biasanya keangkat naik, tidak di kanan bawah. Kita bisa bilang itu satu gambaran malrotasi. Ini dokter, tanya sekali lagi dokter. Boleh. Kalau gini dokter, yang pernah saya baca dokter, kalau nggak salah posisi sekum itu memang biasanya di kuadran kanan bawah. Tapi yang pernah saya baca juga kadang-kadang ada variasi normal, kadang-kadang sekum normal itu di kuadran kanan atas. Cara membedakan variasi normal ini dibandingkan dengan ini volvulus bagaimana nih dokter? Biasanya varian normal yang paling sering tuh biasanya di kanan bawah atau di bawah lagi, di paling bawah lagi yang namanya mobile. Kalau di kanan atas itu biasanya dominasi ususnya. Kamu lihat dominasi ususnya ada bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Kan usus kan harusnya rata, kan dia harusnya kan framing nih ya, framing yang tadi kita bilang kolon sebagai frame-nya. Nah kalau misalnya ada satu malrotasi, dia bukan satu varian, framing dia tidak terjadi framing, terus kemudian ada dominasi si usus halusnya. Usus halusnya ada di sebelah kanan biasanya. Ya. Jadi dilihat secara keseluruhan, secara fotopolos juga terlihat biasanya gambaran udara-udara ususnya. Gitu. Terima kasih dokter. Ya. Sama-sama. Ada lagi? Selamat siang, dokter. Yang Mohon izin bertanya, saya Lilis dari UNUT, dokter. ya. Tadi mohon izin, dokter. Tadi dijelaskan untuk NEC itu merupakan kasus yang tersering pada bayi berusia kurang dari sebulan, ya, dokter. Kemudian apabila kita menemukan suatu pneumoperitoneum pada bayi, seandainya memang tidak memiliki foto serial, apakah kita bisa mendiagnosis atau mengesankan bahwa itu suatu NEC, ataukah bisa pneumoperitoneum kita diagnosa saja tanpa melibatkan diagnosis NEC, dokter? Mohon pengarahannya, terima kasih. Oh ya, kalau misalnya kita nggak tahu riwayatnya, ya tentunya kita sebutkan bahwa ini pneumoperitoneum saja. Tapi kembali lagi, kita kan bisa nanya ya, kita bisa nanya ke klinisinya, ini riwayat bayinya tuh seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya tetap nggak punya jawaban, kayak di kami tuh kadang-kadang susah ya, pasti pada ketawa tuh, kita susah menanyakan klinis pada bayi perinatologi, kasus-kasus perina. Tapi kalau misalnya ada, nah bayinya mulai kembung di usia 2 minggu, seminggu, 2 minggu. Nah, kemudian ada gambaran dia susah minum. Nah, kan ada arah-arah ke gambaran neck ya. Nah, kalau misalnya udah tahu ceritanya, ya kita bisa bilang dari riwayat bahwa ini pneumoperitoneum ectosa mungkin satu NEC. Tapi kalau nggak tahu riwayatnya, ya kita bilang pneumoperitoneum aja. Pasti akan, itu kan kalau udah pneumoperitoneum harus dikonsulkan ke bedah untuk dilakukan di repair khususnya. Seperti itu. Tapi yang penting komunikasi. Kalau kita cuma terima gambar pneumoperitoneum, nggak tahu riwayatnya, ya udah pneumoperitoneum aja. Tapi kan tentunya kan kita penasaran nih kenapa sih peritoneumnya, jadi ada sense of pengen taunya gitu ya, kepo gitu kan. Nah, lu tanya, telepon ke
dokternya yang ngirim. Ini kenapa kok bisa tiba-tiba pneumoperitoneum gitu. Jadi dokter radiolog itu juga tentunya diharapkan komunikasi yang baik pada klinisi ya. Jadi kalau cuma melihat gambar, kita tuh nggak hanya cuma bacain foto doang gitu ya, jangan baca foto gambar aja. Kan ada rasa curiousnya. Ini kenapa ya tiba-tiba begini? Kok gambarnya kok kayak gini ya? Telepon lah, tanya gitu ya. Jadi hubungan yang baik pada klinisi tentunya akan memberikan informasi yang baik dan sehingga kita bisa membuat suatu diagnosis radiologi yang baik juga. Itu ya. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Ada lagi? Jadi pesan saya, kasus-kasus pediatrik harus dijawab sempurna ya. Jadi harus kalian 59-nya harus punya nilai 100 dari nilai pediatrik. Ya. Ini paling pediatrik itu sebetulnya nggak susah sih. Cuma kecil-kecil. Kasusnya balik lagi itu lagi. Kalau misalnya ini kasus sehari-hari. Ada lagi? Dari ini nggak ada yang tanya. Dia pengen ditanya pada saat ujiannya ini. Dicekek kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa, gue cekek. Oke, kalau nggak ada, belajar ya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Udah tinggal berapa minggu lagi? 1, 2, 3, 4. Ada liburan di minggu ini. Ada liburan di awal Juni. Ya, agak-agak direm-rem dikit lah. Soalnya kan masa depan kalian udah di ujung, udah di depan muka kalian nih. Ya. Jangan sampai gagal untuk melewati satu hal yang di ujung ya. Jadi persiapkan diri sebaik-baiknya, doa yang baik banyak ya. Jaga kesehatan. Udah tiga minggu ini jangan makan yang aneh-aneh, jangan keluyuran kemana-mana. COVID-nya juga udah mulai meningkat lagi ya katanya ya. Jadi pakai masker kalau keluar. Jadi siap ketemu kita di Bandung ya. Ini anak Unpad udah siap-siap kayaknya nih. Oke, dari Unpad ada berapa ya? Ya, Fis. Ada 5 ya? Izin dokter, ada 6 orang dok. Wah, tuan rumah nih. Keren. Kita jalan-jalan ke Bandung. Oke deh, berarti nanti Unpad yang ininya ya, tuan rumahnya. Kalau nggak ada lagi, terima kasih. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter.